Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan mereview dan memberikan update harga lagi teman-teman ya, mengenai LED TV dari TCL berukuran 55 inch dengan tipe 55P635. Dan seperti biasa di sini kita juga akan sedikit menjelaskan mengenai fitur-fitur dan apa saja menjadi keunggulan dari TV ini teman-teman ya. Dan tentunya sesuai thumbnail kita akan memberikan update harga terbaru di bulan ini ya. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Sebelum kita masuk ke harga terupdate dari TV ini, kita jelaskan dulu mulai dari fitur-fiturnya teman-teman ya. Jadi untuk resolusi TV ini dia menggunakan resolusi 4K HDR dilengkapi dengan Dolby Audio ya. Jadi dia belum Dolby Atmos. Dari segi tampilan layar di sini kita bisa lihat refresh rate dari TV ini dia hanya mencapai 60 Hz teman-teman ya. Jadi belum menggunakan 120 Hz. Dan di sini kita bisa lihat ini dia untuk kualitas warna dan gambar dari TV ini. Kita langsung saja tes untuk warnanya teman-teman ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri untuk warnanya. Nah ini dia tampilan gambarnya. Dan kita langsung menggunakan demo dari TCL teman-teman ya. Di sini kalian bisa nilai sendiri sebagus apa untuk gambar. Nah ini ya, kita bisa lihat nilai dan kualitas gambarnya seperti apa. Ini dia warnanya. Kalian bisa nilai sendiri ya. Nah dia warnanya teman-teman ya. Di sini kita bisa nilai sendiri. Ini dia untuk kualitas warna dan dengan resolusi 4K HDR-nya. Saya rasa cukup bagus ya untuk kualitas warnanya dan tampilan gambarnya, serta di frame dari seri 55P635 ini dia sudah menggunakan frameless teman-teman ya. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya. Jadi dia sangat full, tidak ada frame lagi di bagian pinggirnya ya. Jadi baik dari sisi atasnya, sisi kiri, sisi kanannya semua full tanpa pembatas lagi atau frame-nya ya. Kita bisa lihat ini dia gambar. Sangat bagus ya. Nah, untuk dari segi panelnya sendiri di seri 55P635 ini dia masih menggunakan show panel, tapi untuk kualitas warna tidak usah diragukan lagi teman-teman ya. Sangat oke dan tidak mengecewakan untuk kualitas gambarnya. Kita bisa lihat. Oke, dari segi tampilan dari samping kita bisa lihat ketipisannya kurang lebih segini teman-teman ya. Lumayan tipis ya untuk tampilan seri-seri 635-nya ini. Kita bisa lihat ini dia tampilannya, serta untuk bagian bawah di bagian kakinya dia tampilannya seperti ini. Bahannya plastik tapi cukup solid juga teman-teman ya untuk di bahan kakinya. Nah yang menjadi kelemahannya di seri P635 ini, walaupun dia sudah Google TV tapi dia belum menggunakan voice hands-free teman-teman ya, atau perintah suara tanpa menggunakan remote seperti di seri 735-nya. Jadi itu salah satu kekurangan dari seri 55P635 ini. Di bagian bawah ini tidak terdapat tombol switch on untuk menghidupkan mic internal di dalam TV-nya teman-teman ya, karena ini tidak terdapat voice hands-free-nya. Dia hanya terdapat tombol manual untuk on off atau matikan atau menghidupkan TV secara manual. Oke, itu untuk bagian depannya kita bisa lihat. Dan sekarang kita coba cek untuk bagian belakang dari TV ini teman-teman ya. Oke, untuk bagian belakang dari TV TCL ini dia bahannya itu di bagian belakang menggunakan metal dengan tekstur seperti itu teman-teman ya. Kita bisa lihat dia tekstur belakangnya, serta untuk speakernya dia berada di bagian sini ada kurang lebih ada 2 speaker di bagian kiri dan bagian kanannya. Dan TV ini juga tersedia lubang strupnya. Jadi kalian bisa posisikan TV ini di bracket atau ditempel di tembok teman-teman ya. Kita bisa lihat itu dia mounting bracketnya. Di sini untuk portnya sendiri yang pertama itu kita bisa lihat ya. Yang pertama itu dia hanya ada 1 slot untuk USB ya. 1 slot untuk kabelan di bagian bawahnya dan 3 slot untuk HDMI, dan serta dia sudah support HDMI ARC. Dari segi input dari antena juga udah ada. TV ini juga sudah support dengan siaran digital teman-teman ya. Yang kuning itu dia sudah bisa untuk audio video, serta di bagian paling bawah dia ada optikal ya untuk audionya. Jadi salah satu kekurangannya dia hanya minimnya di USB teman-teman ya. USB-nya hanya terdapat 1 lubang inputnya saja. Nah itu dia. Sekarang kita coba cek untuk kabel powernya ya, apakah dia sudah plug and play atau belum. Oke, di sini kita bisa lihat sendiri ternyata kabel power dia sudah plug and play teman-teman ya. Jadi dia tidak nempel permanen di dalam TV-nya. Jadi sangat mudah untuk diganti ketika rusak teman-teman ya. Di sini juga kita bisa lihat di bagian belakangnya dia keterangan dari TV-nya. Nah untuk konsumsi listrik dari TV ini dia kisaran di 125 watt teman-teman ya, dengan tipe TV 55P635 dari TCL ini.
Dan di bagian belakang tampilan TV ini juga sudah terdapat ventilasi atau sirkulasi udara teman-teman ya, untuk mengurangi TV dari overheat. Nah itu sangat berbahaya ya ketika TV mengalami overheat. Kemungkinan yang akan kena tuh langsung ke bagian panel layarnya ya, makanya kalian jangan terlalu suka ya pada saat tampilan TV terlalu tipis dan tidak terdapat ventilasi, karena itu sangat berpengaruh ya mengenai sirkulasi udara pada TV. Nah, oke, itu bagian belakang TV-nya. Nah, sekarang kita lanjut cek tampilan menu Google TV-nya teman-teman ya. Sip, kita lanjut. Dia untuk tampilan Google TV-nya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat karena dia belum terkonek dengan email. Jadi tampilan Google TV-nya terlihat sangat simpel ya. Di sini hanya terlihat, kalian bisa lihat hanya ada aplikasi seperti TV, ada input. Kita coba cek untuk inputnya. Di sini di input bisa lihat ada beranda, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, audio video dan pemutar media, itu untuk USB-nya ya. Di sini juga kita bisa lihat ada pengaturan untuk umumnya. Kita bisa lihat di sini. Ini dia tampilannya ya. Nah, ini dia untuk settingannya. Yang pertama itu ada saluran input, tampilan suara, jaringan internet, akun login, privasi aplikasi, sistem, remote, aksesoris, dan lain-lain. Dari Bluetooth dia udah isi teman-teman ya, jadi kalian bisa mengoneksikan TV ini ke speaker, gamepad, dan lain-lain, ataupun istilahnya item eksternal ya. Di sini juga bagian sistem kita bisa cek. Nah, aksesibilitas tentangnya kita bisa cek juga untuk versi Android yang digunakan. Di sini sudah menggunakan versi Android terbaru yaitu Android 11. Dan di sini juga kita bisa cek untuk settingan tanggal dan waktu, keyboard, dan penyimpanan. Di bagian penyimpanan di sini dia masih tersisa itu di kisaran 9,2 GB ya, karena belum banyak mendownload aplikasi. Di sini kita bisa cek ada mode standby, daya energi kita bisa setting juga, ada sistem suara, ada pengaturan lanjut dan restart ya. Nah ini kita bisa cek lagi, kita bawa back dulu, dan ini ada remote aksesoris, aplikasi, akun login dan lain-lain ya. Di sini juga ada saluran inputnya. Oke, itu dia untuk bagian settingan. Dan di sini untuk aplikasi, di sini kalian bisa cek juga. Yang pertama itu ada Netflix, ada CL Channel, ada YouTube, Prime Video, ada Magic Connect, dan masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya. Dan di sini dia belum terkoneksi ke Google-nya teman-teman ya, ke akun Google, jadi dia masih terdapat tampilan seperti ini. Jadi pertama itu kalian harus sambungan ke akun Google dulu, jadi kalian bisa mendapatkan aplikasi yang lebih banyak lagi. Nah oke, itu dia reviewnya mengenai tampilan menunya. Dan sekarang terakhir kita akan spill untuk harga terupdate dari TV ini teman-teman ya. Nah ini kita bisa cek langsung ya, jadi simpel aja saya buat video untuk hari ini. Dan di sini kita bisa lihat untuk spesial promo LED TV dari TCL dengan tipe 55P 635 yang sudah support dengan Google TV, Dolby Audio, dan 4K HDR. Spesial promonya itu yang bernama promo Nyepi ya, karena kita ada di Bali, dan khusus di tanggal 23 ini kita merayakan Nyepi ya. Jadi harganya itu spesial promo di kisaran harga 6.699.000. Bisa lihat di sini dengan harga 6.699.000. Dari harga sebelumnya yaitu di harga di kisaran 7.399.000. Jadi promo itu kurang lebih di 800 ribuan ya. Oke, jadi sudah sih untuk review kita kali ini mengenai LED TV terbaru dari TCL ya, yang sebelum sudah pernah kita review dan sekarang kita update harganya. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.